Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rizka Fauzia dengan NIM P17511253070. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan tanda baca dan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Tujuan dari penjelasan ini adalah agar kita dapat memahami kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan dapat menuliskannya dengan baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku secara sistematis. Next slide. Oke. Penggunaan tanda baca. Fungsi dan contoh penggunaan tanda baca itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini dipakai untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Jadi setelah kalian menggunakan atau memakai, membuat atau menyimpan, memproses suatu kata atau kalimat dalam suatu artikel, jurnal maupun apapun itu, jika sudah harus dan wajib diakhiri tanda titik. Ini fungsinya untuk mengakhiri kalimat pernyataan yang kalian buat. Contoh, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2025. Wajib digunakan tanda titik ini untuk mengakhiri suatu pernyataan kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma ini berbeda dengan tanda titik. Tanda koma ini fungsinya untuk memisahkan unsur dalam perincian atau setelah kata penghubung tertentu. Contohnya seperti ini, penelitian ini melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Semisal tadi yang di tanda titik ini perlu dikasih tanda koma, seperti contoh, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2025 dengan siswa, orang tua, dan guru, seperti itu. Jadi penggunaannya tanda titik ini untuk mengakhiri, kalau tanda koma ini untuk memisahkan unsur dalam perincian atau setelah kata penghubung tertentu. Seperti itu. Biasanya ini ada opsi pilihannya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu dilarang menggunakan tanda titik. Kayak contohnya pilihannya itu cuma 2, A dan B. Itu tidak boleh menggunakan tanda koma karena sudah ada kata dan untuk kata penghubung dari 2 pilihan tersebut. Jika lebih dari 2 wajib menggunakan tanda koma. Next, titik koma memisahkan bagian kalimat yang setara dan sudah mengandung koma. Contoh, variabel bebas penelitian ini adalah motivasi. Variabel terikatnya adalah hasil belajar. Seperti itu. Nah, lalu next slide. Yang keempat, titik 2. Titik 2 ini berbeda dengan titik koma atas bawah yang nomor 3 tadi ya guys. Because di titik 2 ini dipakai setelah pernyataan lengkap yang diikuti rincian. Contohnya gini. Penelitian ini menggunakan 3 instrumen. Apa aja tuh? Nah, ini angket, observasi, dan wawancara. Jadi fungsi titik 2 ini sebagai kata di tengah instrumen dan angket. Ini untuk suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti oleh rincian. Lalu yang kelima adalah tanda tanya dan tanda seru. Untuk kalimat tanda tanya, contohnya, bagaimana hasil penelitian hari ini? Misal seperti itu. Untuk kalimat perintah atau seruan, contoh hati-hati dalam menggunakan kata. Hati-hati dalam menggunakan kata. Itu kan suatu kata perintah ya. Wajib menggunakan tanda seru. Kayak tolong bersihkan lantai itu. Itu suatu perintah, wajib digunakan tanda seru atau tanda perintah atau seruan itu tadi untuk mengakhiri kalimat tersebut agar orang-orang itu tahu kalau ini merupakan suatu tanda perintah atau kalimat perintah. Beda lagi ya sama yang penelitian tadi sama tanda titik. Kalau tanda titik tadi kan untuk mengakhiri, kalau tanda seru ini untuk memerintah. Oke, yang terakhir, yang keenam, tanda petik.
tanda kurung, tanda hubung, dan tanda pisah. Untuk mengapit kutipan langsung, untuk menambah keterangan, hubung, untuk menyambung kata, pisah, untuk menegaskan keterangan di luar kalimat utama. Seperti itu. Next slide. Yang B, alias ini untuk mengajar atau menjelaskan materi tentang kesalahan umum tanda baca dalam teks ilmiah. Ini sering terjadi ya guys, dalam suatu ajaran dalam menggunakan atau membuat dalam teks teks ilmiah atau karya ilmiah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Ini wajib diperhatikan karena bisa mempengaruhi nilai atau tanda baku dan baku suatu kalimat yang kalian gunakan. Yang pertama, tidak memberi titik di akhir kalimat. Ini sangat-sangat fatal. Karena suatu tanda titik ini untuk membatasi atau memberitahukan kepada pembaca di mana batasnya untuk membaca suatu kalimat atau kata tersebut. Apakah ini merupakan suatu akhiran dari kalimat tersebut atau bukan. Dan ini juga sebagai tanda awal kalimat atau kata kalimat yang harus menggunakan huruf kapital, seperti huruf kapital yang sudah saya jelaskan di PPT atau video konten sebelumnya. Ini wajib ya guys, karena ya itu tadi untuk menggunakan atau untuk memberitahukan kepada pembaca, audiens, dan lain sebagainya untuk tahu kalau ini suatu kalimat yang sudah diakhiri dan wajib menggunakan huruf kapital lagi untuk awal kalimat. Lalu yang kedua, salah menempatkan koma sebelum kata dan. Ini sering terjadi. Ya, sangat sering terjadi. Salah menempatkan koma sebelum dan itu sering terjadi karena orang itu biasanya antaranya lupa atau tidak tahu kesalahan umum tanda baca dalam suatu karya ilmiah. Seperti contoh yang aku katakan tadi sebelumnya, kalau opsinya atau pilihannya itu lebih dari 2, wajib disertai tanda koma. Bukan berarti yang di depannya dan itu tidak dikasih koma. Alias, kecuali kalau kalimatnya itu 2 opsi, aku dan kamu, itu wajib dikasih dan tidak boleh dikasih koma. Tapi jika aku, kamu, dan dia, itu sebelum tanda dan wajib, harus, dan sangat-sangat wajib dikasih koma untuk memperbaiki kesalahan tanda baca dalam suatu teks ilmiah. Lalu yang terakhir, menggunakan tanda seru secara berlebihan pada teks akademik. Itu juga merupakan suatu hal yang fatal, teman-teman. Lalu next slide. Unsur serapan. Yang pertama, pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata dari bahasa asing atau daerah yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses penyesuaian ejaan ini ada asimilasi, perubahan bunyi agar sesuai pelafalan, adaptasi, penyesuaian ejaan ke dalam bentuk baku bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, contoh serapan. Contoh kata serapan dari Arab, istihad, kitab, dunia. Dari Inggris, teknologi, sistem, manajemen. Dari Belanda, kantor, resiko, dan kualitas. Dari Sanskerta, bahasa, pustaka, dan agama. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain ya guys. Mungkin ini yang salah satunya aja yang aku cantumkan dari beberapa kata serapan dari berbagai negara. Lalu yang nomor 4, kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEBI. Penulisan sesuai ejaan baku, contoh efek. Itu menjadi efek, psikologi itu jadi psikologi, analisis menjadi analisis pakai I. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang nomor 5, kesalahan umum dalam penggunaan kata serapan. Masih menulis sesuai ejaan asing. Contohnya, analisis alih-alih menjadi analisis. Campur aduk bahasa asing tanpa penyesuaian bahasa atau kata
atau kalimat sesuai ilmiahnya. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.